lagi dengan aku Vera Batibra Hasibuan, dan kali ini keseruan aku buat godok-godok pisang. Kalau orang Malaysia bilang cengkodok pisang. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu aku buat di sini pisang mentah guys, aku gantungkan dan syukurnya dia sudah masak dan matang berbarengan kayak gitu. Jadi aku dari kemarin berpikir ya kan, aku pengen sekali bikin kolak pisang, tapi kalau pisang yang kayak gini dibikin jadi kolak pisang itu jadi asam. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat godok-godok pisang. Nah, kalian tengok aja guys. Nah, ini guys, aku lagi masak godok-godok pisang. Karena bingung nak buat apa, mau dibikin kayak mana ya kan. Jadi aku terakhirnya memutuskan diri untuk membuat ini aja guys. BTW kan guys, kalau ada orang yang tanya sama aku, Her, kamu taunya apa? Kamu boleh buat apa? Kayak gitu. Jujur aku nggak tahu mau buat apa kayak gitu guys. Dan aku nggak tahu ngejawab apa. Nah, sama dengan memasak. Jujur, aku bukan tipe kalau orang yang pandai masak. Karena memang dari dahulu aku nggak pernah masak. Bahkan di rumahku pun aku nggak pernah masak kayak gitu. Hanya saja kalau di perantauan aku dipaksa untuk menjadi orang yang setidaknya tahulah isi perut sejengkal kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang tanya sama aku, kamu tahu apa? Tahu gini nggak? Tahu gitu nggak? Ya, itu kadang aku bisa bilang aku nggak tahu mungkin. Cuman aku orang yang mau belajar. Contohnya kalau misalnya disuruh coba kamu pelajari ini buat kayak gini, nah aku mau belajar dan aku mau pelajari hal itu kayak gitu. Hanya saja kalau ditanya tahu begini atau begitu, aku sendiri bingung mau jawab tahu apa kayak gitu ya kan. Sama dengan masak ini guys kayak gitu. Cuman ya memang dari berapa kali aku masak dan kasih ke orang masakanku, ya mereka bilang enak. Dan apakah ada orang sama seperti aku? Kalau aku masak guys, nggak pernah aku rasain, nggak pernah aku cicip-cicipi, udah pas nggak rasanya gitu. Aku lah tipe kalau orang yang kalau masak itu main tebak-tebak aja gitu. Main tebak-tebak rasa aja kayak gitu. Kadang kalau misalnya aku confused, paling aku suruh orang ngerasain kayak gitu. Cuman biasanya kalau kesuruh orang ngerasain udah pas katanya gitu. Ya udah, berarti kalau udah pas di lidah orang, ya oke aja lah sama aku kayak gitu ya kan. Dan kalian tahu nggak, dari dulu aku tipe orang yang nggak pernah berani mau tunjukkan masakanku sama orang, nggak pernah aku mau tawarkan masakanku sama orang kayak gitu, karena aku takut dikomplain, takut dibilang nggak enak kayak gitu. Dan aku nggak percaya diri dengan apa yang ku masak kayak gitu, apa yang ku perbuat, sampai pada akhirnya aku ada di titik yang harus berbagi ke orang. Dan ketika first kali aku berbagi sama orang kayak gitu ya kan guys, nah ini nih yang paling penting. Nah, sudah siap aku masak guys, beginilah kira-kira penampakannya. Nah, sambung dari ceritaku yang tadi. Jadi pernah satu kali aku memang harus dipaksakan untuk berbagi makanan yang aku masak sama orang lain kayak gitu ya kan. Dan ya benarlah dibilang, sekalipun kita nggak tahu masak, tapi kalau kita memasak untuk orang dengan penuh rasa cinta, dengan niat yang benar-benar kita pengen berbagi, rasanya beda ternyata. Aku dulu selalu dengar orang bilang masak itu harus penuh cinta kayak gitu ya kan, harus pakai hati kayak gitu. Memang iya, jujur selama aku masak ada perbedaannya ketika aku masak penuh cinta dengan masak asal-asalan kayak gitu. Rasa pun beda kayak gitu ya kan. Nah, jadi waktu aku pernah masak sesuatu hal yang nggak pernah aku buat, contohnya aku nggak pernah masak gulai, nggak pernah ngerendang, nggak pernah bikin megoma, nggak pernah bikin hal-hal yang berat lah. Yang ku tahu selama ini cuman menggoreng sambal sama menumis gitu aja ya kayak gitu ya kan guys. Sampai pada akhirnya aku harus belajar merendang, belajar menggulai, belajar masak mie goma, belajar masakan berat lainnya. Dan jujur aku harus belajar untuk mengenal bahkan mengerti daripada fungsi bumbu-bumbu. Kalau dulu jujur aku nggak bisa membedakan mana ketumbar, mana merica kayak gitu ya kan. Namun seiring waktu berjalan dan aku tipikal orang yang mau belajar, akhirnya aku pelan-pelan harus belajar seperti itu. Nah, pengalaman pertamaku juga ketika aku disuruh harus masak daging babi, jujur aja aku hampir nangis guys kayak gitu, karena aku sama sekali nggak tahu cara masaknya dan nggak ngerti cara membersihkannya kayak gitu. Namun mau nggak mau aku harus belajar terus, dan aku menggunakan wadah sosial media yang sudah Tuhan ciptakan melalui anak-anaknya untuk belajar seperti itu. Dan puji Tuhan ketika aku masak dan ketika dimakan oleh orang-orang yang makan masakanku, mereka bilang enak dan habis. Jujur hal yang paling senangnya itu ketika makanan kita yang kita masak itu habis, ya nggak sih?